semua, semangat pagi. Nah, hari ini telah sudah sekian purnama ya kita tidak bertemu. Nah, hari ini saya mengajak rekan saya, mahasiswa saya juga, tapi sebentar lagi udah jadi kolega nih. Triwira Gustari Asmi, panggilannya adalah Titi, yang kita akan bahas salah satu topik yang ada di bidang psikologi industri dan organisasi. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, nah Titi boleh dong diperkenalkan dulu siapa nih? Boleh, baik Mbak, terima kasih. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Triwira Gusari Asmi, tapi biasanya lebih sering dipanggil itu Titi. Hari ini saya akan membantu Mbak Anissa untuk memaparkan bagaimana sih pengukuran beban kerja mental menggunakan salah satu metode yang banyak digunakan di bidang kerja, seperti itu. Ya, betul. Jadi hari ini kita akan membahas tentang workload analysis atau analisa beban kerja. Banyak ya sebetulnya metode-metode ya yang bisa kita gunakan dalam menganalisis beban kerja yang kita bisa manfaatkan untuk menganalisis bagaimana kondisi suatu perusahaan gitu ya, Ti. Iya, Nah, tapi betul kali Mbak. ini kita akan gunakan, salah satu metode tertentu ya. Iya, Nah, betul Mbak. apa nih, Ti? Jadi metode yang akan kita bahas dan yang sering dan juga banyak digunakan gitu ya, namanya metode NASA TLX. Nah, nanti apa sih metodenya? Nah, habis ini nih Mbak kita mau bahas. Oke, tidak sabar ya teman-teman ya. Mari kita mainkan. Baik, izin mulai ya Mbak. Ya. Nah, baik teman-teman semuanya. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting namun seringkali terabaikan, yaitu beban kerja mental. Nah, kita seringkali hanya fokus pada beban kerja fisik gitu ya, seperti jumlah pekerjaan yang harus diselesaikan. Tapi gimana sih beban kerja yang tidak terlihat seperti tekanan waktu, tanggung jawab, tuntutan konsentrasi, atau beban emosi yang dirasakan? Nah, dalam sesi hari ini kita akan belajar pemahaman dan pengukuran beban kerja mental dengan metode NASA TLX. Hari ini kita akan mempelajari dan juga membahas apa saja sih faktor-faktor yang memengaruhi beban kerja dan definisinya apa, kemudian metode pengukuran beban kerja itu apa aja, kemudian metode NASA TLX itu nantinya akan kita gunakan seperti apa sih, kemudian nanti kita akan ada contoh pengukuran. Seperti itu. Kemudian yang pertama kita masuk dulu untuk memahami dasarnya dulu gitu ya, kita mulai dari definisi beban kerja. Menurut Hart and Stevens tahun 1988, beban kerja adalah tingkat usaha fisik dan mental yang diperlukan individu dalam menyelesaikan tugas, serta persepsi individu terhadap tuntutan pekerjaan yang dihadapinya. Menurut Gover and Donsin tahun 1986, beban kerja mental mencerminkan jumlah kapasitas kognitif yang digunakan untuk memenuhi tuntutan dari lingkungan kerja. Nah, poin penting yang perlu kita garis bawahi adalah beban kerja itu bisa bersifat objektif maupun subjektif. Pengukuran penting agar beban tidak melebihi kapasitas individu. Kemudian apa aja sih faktor yang memengaruhi beban kerja? Nah, di sini kita sudah punya faktor-faktor yang berperan gitu ya untuk menimbulkan beban kerja. Yang pertama itu ada karakteristik tugas. Itu berkaitan dengan kompleksitas pekerjaan yang dilakukan, peran multitasking yang dijalankan seorang individu saat bekerja, kemudian ketidakpastian tugas. Yang kedua itu ada lingkungan, dapat dipengaruhi oleh kebisingan, suhu, pencahayaan, dinamika tim. Kemudian yang ketiga itu ada karakteristik individu, yang mana itu ada pengalaman, motivasi, emosi. Kemudian ada juga struktur organisasi, yaitu misalnya dari tekanan waktu dan juga beban administratif. Kenapa ya kita perlu mengukur untuk beban kerja ini gitu? Nah, Hart and Stevens mengatakan jika beban kerja diberikan secara berlebih, maka akan menyebabkan kelelahan, stres, dan juga kesalahan kerja. Sedangkan kalau beban kerja yang diberikan terlalu ringan, itu akan dapat mengakibatkan kebosanan dan kurangnya keterlibatan individu dalam pekerjaannya. Jadi, pengukuran beban kerja ini membantu organisasi untuk menilai efisiensi desain kerja, kemudian menentukan kebutuhan pelatihan, kemudian mengidentifikasi area yang menimbulkan beban kerja tinggi, kemudian menyusun kebijakan kerja yang mendukung kesehatan dan kinerja karyawan. Selanjutnya kita masuk ke metode pengukuran beban kerja. Nah, teman-teman, di sini sebenarnya metode pengukuran beban kerja itu macam-macam. Yang pertama ada objektif. Itu metode pengukuran beban kerja yang dinilai dan dilihat dari perilaku dan fisiologis.
dilihat dari respon detak jantung. Sementara yang kedua itu ada subjektif, yaitu bagaimana persepsi individu. Itu ada metodenya, yaitu ada NASA TLX dan juga SWOT. Kemudian bisa dilakukan juga nih metode pengukuran beban kerjanya secara kombinasi, jadi menggabungkan pengukuran objektif dan juga subjektif. Tapi hari ini kita akan membahas bagaimana sih persepsi individu dalam menilai beban kerja di pekerjaannya berdasarkan metode NASA TLX. Sebelum kita masuk nanti ke pengukuran dan lain-lain, kita harus tahu dulu nih metode NASA TLX itu apa sih? NASA TLX atau Task Load Index adalah metode pengukuran beban kerja subjektif yang dikembangkan oleh Hart and Stevens tahun 1988 di NASA Ames Research Center. Awalnya dirancang untuk mengevaluasi beban kerja mental dalam tugas kompleks, terutama dalam konteks interaksi manusia, mesin, dan juga sistem. Nah, NASA TLX ini sudah banyak digunakan gitu ya. Bisa digunakan di dalam berbagai sektor yaitu penerbangan, medis, industri, militer, hingga pendidikan. Metode ini dianggap mudah digunakan, fleksibel, dan memberikan gambaran multidimensional tentang beban kerja yang dirasakan individu. Nah, NASA TLX ini punya dimensi. Itu ada 6. Yang pertama itu ada dimensi mental demand, seberapa besar aktivitas mental atau persepsi yang dibutuhkan. Misalnya seperti berpikir, mengingat, dan menghitung. Kemudian yang kedua, seberapa besar beban fisik yang dirasakan selama menyelesaikan tugas. Kemudian yang ketiga, temporal demand, seberapa banyak tekanan waktu yang dirasakan untuk menyelesaikan tugas. Yang keempat itu performance, sejauh mana individu merasa berhasil menyelesaikan tugas. Kemudian yang kelima, effort, seberapa besar usaha yang dikeluarkan untuk mencapai performa tersebut. Kemudian yang keenam, itu ada frustration level. Sejauh mana individu merasa stres, frustrasi, atau tertekan saat mengerjakan tugas. Pada saat ini teman-teman melihat bentuk kuesioner NASA TLX. Di halaman 1 kita bisa melihat itu ada nama, usia, unit kerja, masa kerja, dan juga ada petunjuk pengisian yang akan dibaca oleh responden. Kemudian di halaman kedua itu ada tahapan yang akan dilakukan berupa penjelasan gitu. Apa saja nanti yang akan dilakukan dalam pengukuran ini. Kemudian di halaman 3 akan ada pemberian bobot. Nanti di sini akan ada 15 pasang yang harus diisi oleh responden. Jadi setiap pasang ini harus diisi salah satu yang paling berpengaruh dan dirasakan paling dominan menimbulkan beban kerja mental terhadap pekerjaan responden tersebut. Kemudian di halaman 4 dan 5 itu ada lembar pemberian rating. Nanti responden akan diminta pada setiap dimensi atau setiap indikator untuk menilai bagaimana sih pekerjaan yang dirasakan itu dimulai dari skala 0 sampai 100, dimulai dari yang kiri itu adalah rendah, yang kanan itu adalah yang tinggi. Nanti itu masing-masing akan ada 6 dimensi atau 6 indikator. Nah, sekarang kita belajar bagaimana sih pengukuran metode NASA TLX ini bisa kita lakukan. Yang pertama, kita di tahap pembobotan. Pada tahap ini, responden diminta melakukan perbandingan berpasangan antara dua dimensi beban kerja yang berbeda untuk menentukan mana yang dirasakan lebih dominan dalam menimbulkan beban kerja mental. Dari total 6 dimensi akan terbentuk 15 pasangan perbandingan. Jumlah pemilihan pada setiap dimensi akan dihitung dan jumlah tersebut menjadi bobot masing-masing dimensi dalam perhitungan akhir. Di sebelah kanan ini ada lembar pemberian bobot. Di sini ada 15 pasang yang saling berbeda gitu ya setiap pasangnya. Jadi misalnya di nomor 1 itu ada dimensi mental demand dan physical demand. Ternyata ketika diisi, responden atau individu itu merasa, oh ternyata pekerjaan saya itu yang berperan itu adalah mental demand. Jadi kita minta responden untuk melingkari di bagian mental demand. Begitu juga nanti untuk perbandingan pasangan nomor 2 sampai 15. Kemudian selanjutnya kita masuk ke pemberian rating. Nanti responden akan memberi rating terhadap keenam indikator beban kerja mental. Pada tahap-tahap pemberian rating ini, masing-masing responden diberikan skala 0 sampai 100, kemudian akan diberikan skalanya tuh sesuai dengan beban kerja yang dialami dalam pekerjaannya. Misalnya, di sini ada dimensi mental demand, yaitu seberapa besar tuntutan aktivitas mental
dan perseptual yang dibutuhkan dalam pekerjaan Anda. Contoh berpikir, memutuskan, menghitung, mengingat, melihat, dan mencari. Nah, menurut responden itu nanti menurut responden tersebut beban kerja atau pekerjaan yang dialaminya itu banyak melibatkan aktivitas ini. Maka bisa saja responden itu memilih atau melingkari atau memberikan tanda X gitu ya di bagian atau di skala 60, 70 dan seterusnya. Begitu juga untuk dimensi-dimensi lain gitu. Nah, setelah nanti responden itu sudah selesai memberikan bobot dan juga rating, kita lanjut untuk menghitung nilai produk. Nah, nilai produk ini diperoleh dengan mengalihkan rating dengan bobot faktor untuk masing-masing deskriptor. Dengan demikian, nanti akan dihasilkan 6 nilai produk untuk 6 indikator. Nah, pada tahap ini kita menggunakan rumus ini. Jadi, produk sama dengan rating dikali bobot faktor. Setelah kita menghitung nilai produk, kita masuk ke menghitung weighted workload-nya. Jadi, WWL ini diperoleh dengan menjumlahkan ke 6 nilai produk. Jadi, dengan rumus ini, nantinya kita akan menjumlahkan gitu ya, dari dimensi mental demand, physical demand, temporal demand, dan seterusnya. Nah, yang terakhir kita akan menghitung rata-rata dan juga skor akhir gitu. Jadi, nanti skor akhir ini diperoleh dengan membagi total weighted workload atau WWL tadi dengan jumlah bobot yang diisi oleh responden, yaitu 15. Sekali lagi, kita harus memastikan setiap yang diisi oleh responden itu harus berjumlah 15. Nah, untuk menghitung rata-rata ini, kita bisa menggunakan rumus skor sama dengan rata-rata produk dibagi 15. Nah, output yang dihasilkan pada perhitungan ini adalah tingkat beban kerja mental yang dialami oleh pekerja di pekerjaannya. Jadi nanti setelah kita dapat skor akhirnya, kita bisa melihat interpretasi skor masuk ke mana dia gitu. Golongan beban kerjanya bisa dari rendah, sedang, agak tinggi, tinggi, dan juga sangat tinggi. Nah, mungkin teman-teman tadi kita sudah membahas dasarnya dulu. Tadi dimulai dari definisi, kemudian dimensinya apa saja, kemudian cara-cara mengukurnya itu seperti apa. Jadi agar lebih paham, sekarang kita masuk dulu untuk ke contoh pengukurannya. Jadi biar lebih aplikatif gitu. Di sini teman-teman bisa lihat di sebelah kiri itu ada lembar pemberian bobot yang sudah diisi oleh salah satu responden. Jadi di sini kan kita sudah melihat bobot yang sudah diisi dari perbandingan pasangan nomor 1 sampai 15. Jadi sebagai contoh di nomor 1 responden ini memberi bobot pada mental demand dan physical demand, itu dia memilih physical demand karena di pekerjaannya itu lebih banyak melibatkan aktivitas fisik. Kemudian di nomor 2, mental demand dan juga temporal demand. Ternyata di dalam pekerjaannya itu yang lebih dominan itu adalah mental demand, yaitu seberapa besar sih tuntutan mental yang dirasakan saat bekerja gitu. Nah, ini yang harus kita garis bawahi. Untuk perbandingan pasangan 1 sampai 15 ini harus kita pastikan jumlahnya 15. Tidak boleh kurang dan juga tidak boleh lebih gitu. Jadi harus disesuaikan gitu dari perbandingan pasangan ini 1 sampai 15 tentu dia harus 15 hasilnya. Kemudian yang kedua itu ada pemberian rating. Di sini responden sudah mengisi lembar pemberian rating. Jadi responden sudah mengisi apa yang ia rasakan dalam pekerjaannya. Jadi di sini kita ambil contoh untuk di bagian physical demand. Di pekerjaan ini, responden merasa aktivitas fisik yang dibutuhkan dalam pekerjaannya itu seperti mendorong, menarik, memutar, menjalankan, mengontrol, itu tuh perannya lebih besar. Jadi, responden memberi tanda di bagian 70 karena merasa si physical demand ini berperan penting dan juga berperan besar gitu di dalam pekerjaannya. Begitu juga nanti seterusnya, responden akan mengisi eh, 6 dimensi. Selanjutnya, kita menghitung nilai produk dari dimensi beban kerja. Seperti yang tadi kita sudah lihat di awal gitu ya. Untuk di bagian mental demand contohnya, nilai produk itu nanti dicari dengan rumus rating dikali bobot faktor. Kita lihat lagi, di sini bobot faktor untuk mental demand, responden memilih ada 4 gitu, dipilih sebanyak 4 kali. Jadi menurut responden, dimensi mental demand itu lebih berperan
banyak gitu di pekerjaannya. Kemudian di bagian pemberian rating diberi di angka 80, yang mana itu termasuk tinggi ya. Nah, kemudian kita nanti mengalihkan gitu, si rating dikali bobot faktor, jadi 80 dikali 4 sama dengan 320. Kemudian ada physical demand, itu sama secara yang seperti awal, jadi kita kalikan dari rating dikali bobot faktor. Nah, nanti disesuaikan lagi dan dihitung seterusnya sampai ke 6 indikator atau 6 dimensi tadi sudah selesai gitu. Selanjutnya setelah kita menghitung nilai produk, kita menghitung weighted workload. Jadi weighted workload ini dihitung dengan menjumlahkan total nilai setiap produk dimensi gitu. Jadi misalnya di sini kan mental demand-nya 320, physical demand-nya 210. Jadi kita menjumlahkan gitu masing-masing total nilai produk dari setiap dimensi. Nah, kalau di sini sudah ada saya buatkan contoh. Jadi misalnya mental demand itu hasilnya 320, physical demand 210, temporal demand 120, dan seterusnya sehingga menghasilkan nilai weighted workload-nya itu 1100. Kemudian untuk menghitung rata-rata dan juga mencari skor akhirnya, kita menggunakan rumus skor sama dengan sigma produk dibagi 15. Jadi tadi eh, si nilai weighted workload-nya itu kan 100, 1100. Jadi dibagi dengan 15. 15 ini dari mana sih? 15 ini dari perbandingan pasangan yang sudah diisi oleh responden sebelumnya. Jadi kita tinggal membagikan 1100 dibagi 15 menghasilkan skor 73,3033 yang kalau dalam kategori golongan beban kerja di sebelah kanan itu masuk ke dalam kategori tinggi, yaitu dinilai 50 sampai 79. Nah, mungkin yang tadi itu penjelasannya cukup banyak gitu. Di sini saya memberikan satu satu contoh lagi gitu ya, contoh pengukuran. Di sini kita caranya bisa agar lebih mudah dipahami, bisa ditaruh atau diletakkan di dalam tabel gitu. Jadi di sini contohnya responden yang mengisi itu adalah petugas air traffic controller. Jadi dari kuesioner yang sudah diberikan dan juga pengisian dari 6 dimensi yang ada dalam kuesioner menghasilkan bobot dan juga rating. Di sini responden mengisi untuk mental demand itu berkaitan dengan seberapa besar tuntutan mental yang dirasakan saat bekerja, itu dirasakan bobotnya yang paling besar gitu. Munculnya sebanyak 4 kali dengan rating 90. Berarti kalau dari yang tadi kita sudah pelajari, untuk di bagian mental demand ini responden merasakan banyak melibatkan aktivitas mental untuk menyelesaikan pekerjaannya, sehingga kita mencari rating dikali bobotnya itu mengalihkan 4 dikali 90 menghasilkan 360. Kemudian physical demand. Nah, karena kita balik lagi ketika kita mengisi pengukuran beban kerja ini, kita harus melihat lagi job description-nya responden itu apa gitu. Nah, kalau untuk di air traffic controller ini, respondennya mengisi untuk di bagian physical demand, itu di bobotnya 1 dengan rating 40. Karena mungkin bagi responden, aktivitas fisik yang digunakan dalam bekerja itu tidak begitu besar gitu. Jadi menghasilkan rating dikali bobotnya 40. Nah, seterusnya nanti untuk ke aspek-aspek lain, sehingga nanti dari hasil perkalian rating dan juga bobot itu menghasilkan nilai weighted workload-nya itu 1255. Nah, kemudian kita mencari nih rata-rata weighted workload-nya itu dan skor akhirnya itu berapa. Di sini kita menggunakan rumus skor sama dengan sigma produk dibagi 15. Tadi rata-ratanya itu atau jumlahnya itu 1255 dibagi 15. 15 ini sekali lagi ingat berasal dari pembobotan yang sudah dilakukan oleh responden yang harus jumlahnya itu 15. Jadi dari hasil mencari skor akhir ini itu 1255 dibagi 15 menghasilkan 83,66 yang kalau masuk dari golongan beban kerja itu termasuk di sangat tinggi gitu. Jadi hasil pengukuran ini menunjukkan bahwa beban kerja mental yang dirasakan oleh petugas air traffic control itu tergolong sangat tinggi gitu sehingga dapat menjadi prioritas untuk intervensi atau langkah lanjutan agar diberikan evaluasi beban kerja lebih lanjut di pekerjaan yang dilakukan oleh responden gitu. Nah, ini ada beberapa poin penting gitu ya yang harus kita ketahui gitu ketika kita melakukan pengukuran beban kerja melalui metode NASA TLX.
saat melakukan pengukuran beban kerja, kita dapat mengkonfirmasi kembali gitu job description responden. Jadi bisa melalui wawancara singkat agar pengisian kuesioner sesuai dengan konteks tugas yang dijalankan. Jadi kita juga sebagai yang mengukur gitu, jadi tahu gitu apakah peran yang dirasakan oleh satu responden dengan responden lain dengan job description yang sama itu berbeda atau tidak gitu. Kemudian dalam setiap perbandingan yang tadi sudah diisi di bagian rating, responden diminta untuk memilih satu dari dua dimensi yang dirasa lebih berperan terhadap beban kerja yang dirasakan gitu. Jadi setiap pilihan dihitung sebagai satu poin bobot untuk dimensi yang dipilih. Karena hanya ada 15 perbandingan, total bobot itu jumlahnya harus 15. Jika berlebih atau kurang gitu ya, berarti ada kesalahan dalam pengisian atau juga perbandingan yang belum diisi oleh responden. Nah, jadi nanti ketika kita sudah selesai melakukan seluruh proses dan mungkin gitu ya, kita menemukan ada salah satu bobot yang nilainya nol. Nah, apa aja sih yang bisa kita lakukan? Di sini ada 4 gitu. Yang pertama, kita memastikan ulang bahwa seluruh 15 pasangan yang sudah diisi oleh responden itu ada yang kosong atau tidak. Kalau misalnya ada kesalahan pengisian seperti pengisiannya berlebih, itu kuesionernya dapat diulang. Kemudian yang kedua, hitung ulang jumlah pilihan per dimensi. Kemudian kita konfirmasi ke responden. Jika memungkinkan, tanyakan apakah responden memang merasa dimensi tersebut tidak berpengaruh sama sekali. Gitu ya. Misalnya ada beberapa dari dimensi itu tidak diisi oleh responden gitu. Jadi jika jawabannya iya, maka kita cek lagi pengisiannya itu lengkap atau tidak. Jadi misalnya ada dari 15 pasang itu tidak dipilih salah satu dimensinya, misalnya frustration level. Frustration levelnya nol. Jadi kita tanyakan apakah memang dimensi tersebut dirasa tidak berpengaruh sama sekali. Nah, kalau misalnya memang dari pengisiannya lengkap dan bobot nolnya masih ada gitu ya. Jadi penjelasan si bobot nol ini dapat diterima sebagai preferensi pribadi dari kita ke responden gitu. Tapi nanti diberi catatan khusus dalam laporan. Nah, catatan khususnya ini jika bobot nol itu muncul, kita dapat memberi catatan gitu ya, misalnya di bagian dimensi physical dimen, seperti tadi contohnya di air controller mungkin dia beri satu, tapi nanti kalau misalnya dia diberi nol, berarti kita memberikan catatan penting gitu ya, dimensi physical dimen tidak mendapatkan bobot, yang mengindikasikan responden tidak merasa aspek fisik memengaruhi beban kerja mental yang dirasakan dalam tugasnya. Jadi mungkin saja si responden itu merasa aktivitas fisik itu tidak begitu berpengaruh dalam beban kerja yang dirasakannya saat mengerjakan pekerjaannya. Seperti itu. Nah, kemudian di kesimpulan gitu ya, dari tadi yang kita sudah pelajari bersama dan juga sudah kita lakukan sama-sama contoh pengukurannya gitu ya. Beban kerja mental itu adalah komponen penting dalam efektivitas dan kesejahteraan kerja. Dengan melakukan pengukuran beban kerja, kita juga mempertimbangkan bagaimana persepsi subjektif individu. Jadi tidak hanya secara objektif gitu. Metode NASA TLX ini memberikan pendekatan komprehensif dan mudah digunakan untuk menilai beban kerja secara multidimensional. Nah, dengan pengukuran NASA TLX yang kita lakukan, nantinya organisasi atau kita akan dapat mengidentifikasi titik kritis dalam beban kerja, kemudian merancang intervensi untuk mencegah kelelahan atau stres kerja, kemudian meningkatkan efisiensi kerja dan juga kesehatan mental pekerja. Karena pengukuran yang kita lakukan ini tidak hanya mengukur beban kerja, tapi juga menjaga agar manusia tetap utuh dalam bekerja. Baik, teman-teman, mungkin dari yang sudah tadi kita paparkan, semoga materi yang kita baru saja pelajari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Wah, pastinya bermanfaat nih. Terima kasih ya Titi ya. Ini adalah satu pendekatan kita menggunakan persepsi ya untuk menilai beban kerja. Nah, kita bisa kombinasikan penilaian ini dengan penilaian dari atasannya ya berarti ya Titi ya. Iya, betul, Mbak. Gimana nih caranya? Kalau kita juga wah kalau dia menilai diri sendiri kan bisa jadi dilebih-lebihkan ya, misalnya menjadi lebih tinggi atau yang harusnya tinggi menjadi, "Enggak apa-apa," gitu ya, jadi lebih rendah misalnya gitu ya.
Jadi kalau nanti misalnya kita memberikan dari hasil pengukuran ini bermanfaat untuk nanti perbaikan kinerja atau juga perbaikan si pekerjaannya, kita Mhm. bisa konfirmasi kembali gitu ya ke atasannya responden ini pekerjaan sehari-harinya apakah sesuai dengan job description yang ada, kemudian berapa lama masa kerja yang sudah dialami oleh responden ini, karena bisa saja dalam satu populasi job description yang dilakukan oleh suatu seorang individu gitu ya di organisasi bisa saja responden A yang sudah bekerja 20 tahun misalnya dengan responden B yang baru bekerja 5 tahun dan juga dalam kategori muda gitu ya dengan pekerjaan yang bisa kita hitung pekerjaannya harus menuntut pekerjaan yang baru bisa saja beban kerja mental yang dirasakan oleh responden B itu lebih berat daripada yang responden A gitu Mbak. Ya betul. Jadi kita juga memperhatikan tentang lamanya bekerja gitu ya, sehingga tadi ya fungsi persepsi dia, tampak sudah bisa karena memang sudah terbiasa gitu ya Ya, betul. melakukannya. Sehingga kita juga bisa bandingkan ya dengan, orang-orang lain yang memiliki job desk yang sama gitu ya, bagaimana dia melakukan fungsi kerjanya dan kemudian kita bandingkan skornya gitu ya. Jadi, kemudian kita bisa menilai variabilitas gitu ya dari pemegang jabatan yang sama. Untuk kemudian mengetahui bagaimana sih kondisi setiap orang pemegang jabatan tersebut gitu ya, sehingga kita dapat mengetahui kondisi real gitu dari pemegang kerja untuk kemudian kita dapat memberikan intervensi lebih lanjut ya mengenai, Ya, betul. kelompok pemegang jabatan tersebut. Nah sebetulnya kalau kita mengetahui beban kerja, manfaatnya apa aja nih, Ti? Manfaatnya itu salah satunya gitu ya, tidak adanya ketimpangan gitu Mmm, dalam urusan bekerja. Jadi masing-masing orang itu meskipun job desk-nya sama, tapi mereka dari hasil pengukuran itu nanti bisa dijadikan bahan pertimbangan apakah misalnya individu A dengan individu B merasakan perbedaan pekerjaan yang lebih jauh gitu ya. Misalnya salah satunya lebih berat, salah satunya lebih ringan. Nah, itu bisa menjadi salah satu rangka perbaikan gitu bagi organisasi atau juga unit pekerjaannya untuk melakukan perbaikan gitu, Mbak. iya, dan juga kemudian kita dapat mengetahui apabila sudah terlalu tinggi atau terlalu rendah, menjadi masukan nih bagi organisasi untuk kemudian menata ulang. Apakah diperlukan penata ulang, strukturnya atau, pemegang jabatannya, diperlukan, nambah orang misalnya kalau terlalu Mm-mm. tinggi atau kemudian, diberikan, job enrichment apabila terlalu rendah gitu ya, sehingga tetap menjadi produktif dari si pemegang, pekerjaan dan tentu, perusahaannya. Iya, betul, Mbak. Iya, terima kasih ya Titi ya atas penjelasannya. Mudah-mudahan teman-teman di sana juga terbantu ya untuk kemudian kita dapat melakukan analisa beban kerja, yang dalam hal ini kita menggunakan, metode satu ya dari, banyak hal ya yang kita bisa lakukan yang lain. Terima Iya. kasih Titi. Terima kasih Nah, Mbak Anissa atas waktunya. Semangat teman-teman. Semoga materinya bermanfaat. terima kasih juga ya teman-teman semua, semangat belajar, sampai ketemu. Sampai ketemu.